belakang bisa dimohon untuk merapat ke depan agar jamaah yang datang belakangan bisa masuk ke dalam masjid. Sekali lagi kita himbau kepada semuanya baik jamaah maupun santri untuk segera masuk ke dalam masjid dan memenuhi shaf depan terlebih dahulu. Jazakumullah khairan. Dan juga ada pengumuman dari panitia bagi jamaah yang ingin memiliki buku yang akan kita bahas bisa menghubungi panitia di gazebo sebelah utara masjid. Jadi bagi jamaah sekalian yang ingin memiliki buku yang akan dibahas bisa mendatangi panitia di sebelah utara masjid, gazebo utara masjid. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dan juga segenap para santri Imam Syafi'i yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan kenikmatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikannya, kenikmatannya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di dalam salah satu dari taman-taman surga, yaitu Majelis Al-Ilm. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita kedatangan tamu salah satu ustadz kita, Ustadz Amin Nur Ba'id hafidhahullah ta'ala. Beliau salah satu dari dai nasional yang sudah malang melintang dalam dunia dakwah dan juga konsen dalam bidang fikih muamalah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita pada salah satu dari rangkaian safari dakwah beliau di Kediri dan Tulungagung. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian malam hari ini insyaallah yang akan beliau sampaikan, tema yang akan beliau sampaikan adalah tema dari salah satu buku beliau, yaitu yang berjudul Prinsip Hidupku, merupakan buku saku yang insyaallah syarat manfaat dan faedah. Dan alhamdulillah beliau berkenan untuk membedahnya di tengah-tengah kita, dan juga kami harapkan kepada jamaah sekalian untuk bisa istifadah, mengambil faedah dari kajian yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Kemudian sebelum kita mulai kajian ini, kita sampaikan beberapa hal terkait dengan tata tertib kajian kita. Di antaranya kita sampaikan kepada seluruh jamaah untuk tertib dalam mengikuti kajian, kemudian mencatat faedah-faedah yang penting, dan juga bagi para orang tua yang membawa putra-putrinya untuk mengkondisikan dengan baik sehingga kajian bisa berlangsung dengan kondusif. Dan juga kami berikan kesempatan bagi jamaah sekalian di akhir kajian nanti untuk menyampaikan pertanyaan baik secara langsung, secara lisan maupun tertulis, ya. Dan juga insyaallah ada door prize dari panitia, ada 5 buku. Nanti mungkin atau dari soal dari antum Ustaz, atau bagi yang bertanya ya nanti insyaallah kita berikan bagi jamaah yang berhak untuk mendapatkan buku tersebut.
Baik, kajian segera kita mulai dan kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Baik, tafadhol masykur dan ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya kita bisa kumpul bareng di Masjid Asy-Syafi'i, Masjid Imam Asy-Syafi'i Tulungagung. Apa nama masjidnya? Betul? Masjid Besar Imam Asy-Syafi'i. Dengan kemudahan dari Allah, InsyaAllah di kesempatan kali ini kita mau mengangkat tema mengambil dari buku saya Prinsip Hidupku. Namun sebelum kita membahas berkaitan dengan isi dari buku, barangkali di antara teman-teman ada yang merasa kepanasan di sini? Ada ya? InsyaAllah. Tolong bersabar. Ada seorang syekh yang dia ngisi sebuah kajian. Dan beliau buta. Dan peserta yang hadir banyak. Tiba-tiba ada salah satu di antara murid baru yang datang. Nah, murid baru ini nyari tempat duduk yang paling dekat dengan narasumber. Dia perhatikan kanan kiri syekh. Ternyata ada satu tempat kosong di sebelah kiri dari syekh. Akhirnya dengan nekat dia pun langsung maju dan mengambil posisi di sebelah kiri syekh tersebut. Beliau buta. Kajian dimulai. Kurang lebih 10 menit berlangsung, tiba-tiba beliau meludah ke arah kiri. Brus. Tepat mengenai muka orang tadi. Dia tetap bertahan. 10 menit berikutnya ngeludah lagi ke arah kiri. Tepat mengenai muka orang tadi. Dan dia tetap bertahan. Sampai kajian selesai, basah kuyup pakaiannya. Karena apa Pak? Ludah dari orang itu. Dan beliau tetap bertahan. Sehingga kenapa tempat itu dikosongi? Semua murid yang lain sudah tahu kalau syekh ini di tengah beliau ngajar 10 menit meludah. Per sekian menit meludah. Maka tempat itu kosong. Makanya kalau misalnya Anda kajian di tempat ini dalam posisi mungkin kepanasan, barangkali apa yang Anda alami tidak lebih menyedihkan dibandingkan murid tadi. Sehingga insya Allah silahkan tetap merapat di depan, tidak akan saya ludahi. Kalau kalimatnya kayak gini ya, salah ya. Baik, insya Allah di sini aman ya. Baik. Jadi mungkin sedikit tantangan ketika ada orang yang kajian tapi suasananya nggak enak, nggak nyaman. Namun insya Allah mudah-mudahan semakin menambah keberkahan dalam majelis yang kita selenggarakan. Dan insya Allah kita langsung buka isi dari buku. Baik, buku ini sudah selesai dibedah di beberapa tempat dan butuh waktu yang cukup panjang. Cerita singkat tentang buku ini, dalam salah satu safar yang cukup panjang, kurang lebih safar yang waktu itu saya lalui sekitar 25 hari. Banyak sekali waktu kosong. Akhirnya saya manfaatkan daripada waktunya kosong, saya gunakan untuk nulis. Dan jadilah buku seperti yang ada di depan Bapak Ibu. Buku Prinsip Hidupku, ini sejatinya adalah mengisi kekosongan ketika dalam sebuah perjalanan. Buku ini tipis, hanya kurang lebih berapa ini? 110-an halaman. Isinya 17 nasihat
berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang ideal. Sehingga di sini saya kasih judul prinsip hidupku. Ketika orang menjadikan ini sebagai prinsip dalam hidupnya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa mengantarkan dirinya kepada seorang muslim yang ideal. Saya bacakan 17 nasihat itu. Yang pertama, selalu jaga niat baik. Yang kedua, jaga keselamatan iman. Yang ketiga, jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Yang keempat, waktu barang berharga yang terabaikan. Yang kelima, tanamkan semangat mengamalkan sunnah. Keenam, jangan lewatkan sehari tanpa memberi manfaat bagi umat. Ketujuh, dahulukan yang paling penting. Kedelapan, Anda tidak punya kepentingan dengan urusan orang lain. 9, jangan tinggalkan sunnah yang rutin. Ke-10, jadilah manusia nol kezaliman. 11, hindari sengketa. 12, belajarlah untuk tawakal karena hidup ini penuh ujian. 13, akhlak baik bisa dipelajari. 14, jangan biarkan dirimu nganggur. 15, jangan ujub, siapa yang jamin amalmu diterima. 16, selalu husnudzon kepada Sang Pencipta. 17, berbuat baiklah di sisa usia. Baik, karena waktu kita terbatas, hanya kurang lebih sampai 7:30, saya minta kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu, silahkan milih 4 tema saja dari 17 tadi. Jadilah manusia nol kezaliman. Berbuat baik di sisa usia. Waktu barang berharga yang terabaikan. Jangan ujub, tidak ada yang jamin amalmu diterima. Sudah 4 ini. Tentang ikhlas. Jangan biarkan dirimu nganggur. Perbaiki sisa umurmu. Semuanya. Kalau semuanya saya bacakan ulang daftar isinya ya. Baik. Tadi ada berapa? 8. Baik. Mudah-mudahan apa yang tadi diusulkan bisa kita ambil sebagian. Sekarang coba kita mulai terlebih dahulu dengan membuka materi yang pertama. Insya Allah ini penting, walaupun bisa jadi tadi tidak Anda pilih, yaitu selalu jaga niat baik. Selalu jaga niat baik. Pembicaraan tentang selalu jaga niat baik, ini bukan soal ikhlas beramal atau masalah berniat sebelum beramal. Saya tidak sedang membahas tentang masalah niat amal. Tapi yang sedang saya bahas adalah merencanakan amal ketika seseorang hendak melakukan aktivitas tertentu. Saya ulangi ya. Ada niat beramal, ada merencanakan amal. Niat beramal adalah memasang niat menjelang amal. Misalnya sebelum Anda melaksanakan sholat maghrib, Anda berniat untuk sholat maghrib. Sebelum Anda melaksanakan sholat isya, Anda berniat sholat isya, dan seterusnya. Itu niat amal. Tapi yang sedang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa memasang banyak niat ketika kita merencanakan amal. Sehingga misalnya bangun tidur, apa sih yang sebaiknya kita lakukan ketika bangun tidur? Salah satu di antara nasihat yang diberikan oleh para ulama adalah kamu pasang banyak niat sampai kau tidur kembali. Apa saja yang akan kau rencanakan? Amal baik apa yang akan kau rencanakan ketika itu? Itulah yang kita maksud di sini, selalu jaga niat baik. Baik. Kita bahas terlebih dahulu berkaitan dengan masalah niat. Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu sah dan tidaknya tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan apa yang didapatkan oleh seseorang itu berbanding lurus dengan apa yang dia niatkan.
Dalam hadis ini ada dua penggalan. Penggalan yang pertama berkaitan dengan masalah keabsahan amal. Sah dan tidaknya amal tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Karena itu setiap amal harus punya niat. Sehingga kalau orang beramal tapi dia tidak punya niat, maka amalnya tidak diperhitungkan. Ada nggak Pak orang yang beramal tanpa niat? Contoh ya, ada orang transfer sejumlah uang, tapi dia tidak punya niat zakat. Sah nggak sebagai zakat? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak punya niat zakat. Sehingga kalau ada orang mentransfer sejumlah uang atau memberikan sejumlah uang kepada orang lain, padahal dia termasuk di antara orang yang berkewajiban zakat, namun saat memberikan uang itu dia tidak punya niat zakat, maka uang yang dia berikan tidak berstatus sebagai zakat. Ada? Contoh yang lain. Dalam mazhab Syafi'iyah, menghadiahkan amal kepada orang lain itu dibatasi. Sehingga tidak semua amal bisa dihadiahkan. Dan kalaupun ada orang mau menghadiahkan amal kepada orang lain, maka salah satu di antara yang perlu dilakukan jika amal itu belum terlaksana harus memberitahu kepada yang diberi hadiah. Contohnya, ada orang mau menghadiahkan binatang kurban kepada si A. Dia belikan seekor kambing untuk dikorbankan atas nama si A. Kalau si A ini masih hidup, maka orang ini harus memberitahu si A. Wahai si A, aku sudah membelikan seekor kambing untukmu dan hari ini akan aku sembelih. Tolong kamu berniat. Maka si A pasang niat, kemudian kambing tadi disembelih. Kalau dia tiba-tiba menyembelih tanpa memberitahu si A, maka statusnya sama dengan beramal tanpa niat. Sebab ini korbannya si A, sehingga si A harus berniat. Ini contoh amal harus diiringi dengan niat. Yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan apa yang didapatkan oleh seseorang harus itu sejalan dengan apa yang didapatkan oleh seseorang sebanding dengan apa yang dia niatkan. Maka semakin kaya niat akan semakin besar nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang. Semakin kaya niat, semakin besar nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang. Contoh, Anda berangkat ke sini untuk kajian. Ada niat apa saja yang Anda hadirkan? Oh, saya ke sini niatnya satu,
Jazakumullah khairan. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nampaknya listrik kita nggak kuat. Bagaimana kalau kipasnya kita matikan? Lampu. Sebagian lampu boleh dimatikan. Proyektor dimatikan saja, kita nggak pakai proyektor. Mungkin sebagian lampu di dalam yang bagian belakang boleh dimatikan. Yang belakang remang-remang nggak apa-apa ya? Nggak apa. Kita lanjutkan. Nabi SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini berbicara tentang apa? Pahala yang didapatkan oleh seseorang berbanding lurus dengan niatnya. Sehingga semakin berkualitas niat, maka nilai pahalanya akan semakin besar. Tayyib. Karena itu mungkin ketika kita hadir di sini, ada beragam niat yang dimiliki oleh masing-masing jamaah. Dan keberagaman niat itulah yang nanti akan menentukan kualitas dari nilai amalnya. Ada yang misalnya kajian dengan niat sekaligus ketemu anaknya. Ada? Wali santri ya. Ada yang hadir kajian sekaligus pengen ketemu temannya. Ada yang kajian sekaligus pengen COD-an. Masya Allah. Dari sekian banyak itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai mana di antara mereka yang mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan yang lain. Tayyib. Nah, yang kita bahas di buku ini bukan itu, tapi yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa merencanakan banyak amal sebelum kita beramal. Anda bisa lihat di sini, selalu menjaga niat baik akan menjadikan hidup seorang muslim lebih terarah dalam kebaikan. Bagi seorang mukmin, niat bisa menjadi pengaruh lebih kuat dibandingkan amalnya. Bagi seorang mukmin, niat bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan amalnya. Terdapat sebuah ungkapan, tapi ini bukan hadis yang sahih. Dinyatakan dalam ungkapan itu, niatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ini bukan hadis yang valid, bukan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Meskipun secara makna dinilai benar oleh para ulama. Loh kok bisa Pak? Bukan hadis sahih kok maknanya benar? Karena tidak semua kebenaran itu dicantumkan dalam dalil. Ada banyak kebenaran yang tidak dicantumkan dalam dalil. Sebutkan contoh kebenaran yang tidak dicantumkan dalam dalil. Belum ketemu. Sebutkan contoh kebenaran yang tidak disebutkan dalam dalil. Gak nemu. Ada lagi. Sebutkan contoh kebenaran yang tidak disebutkan dalam dalil. Kalimat benar tapi tidak ada dalam dalil. Kebersihan sebagian daripada iman, kurang tepat ya. Kebersihan setengah iman. At-tuhuru syatrul iman. Itu ada dalam dalil hadis riwayat Muslim. Hah? Gimana? Memijat ustadz ketika capek. Maksudnya apa? Niatnya baik tapi nggak ada dalilnya. Makanlah sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Ini benar atau salah? Menurut kedokteran benar, terbukti. Contoh ya, Tulung Agung ada di Jawa Timur, salah atau benar? Tulung Agung ada di Jawa Timur, salah atau benar? Benar. Carikan dalilnya. Ada banyak sekali kalimat yang benar yang bisa Anda ucapkan, tapi itu tidak ada dalil. Contoh yang lain, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, salah atau benar? Ya? Udah pindah belum? Salah atau benar? Benar. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Udah? Sehingga ada banyak sekali realita di sekitar kita yang itu adalah sebuah kebenaran tapi tidak dicantumkan dalam dalil. Karena begini ya, semua dalil tidak ada yang bertentangan dengan realita.
tapi tidak semua realita ada dalam dalil. Saya ulang ya. Semua dalil tidak bertentangan dengan realita, tapi tidak semua realita disebutkan dalam dalil. Bisa dipahami? Baik. Kenapa Pak tidak semua realita disebutkan dalam dalil? Karena kalau semua realita disebutkan dalam Al-Quran, berarti Al-Quran itu sama dengan Lauhul Mahfud yang isinya kitab catatan takdir. Tapi Quran bukan kitab catatan takdir. Memang Quran menyebutkan sebagian kisah, tapi tidak semuanya. Baik, kita lanjutkan. Ada ungkapan di sini, niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kalimat ini bukan hadis Nabi SAW, tapi para ulama menilai kalimat ini benar. Di antara penjelasan yang disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman, beliau mengatakan, kenapa niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya? Tulis ya. Kenapa niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya? Kata Al-Baihaqi, an-niyatu dunal amal qad takunu ta'atan wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Niat tanpa amal terkadang bisa jadi ketaatan. Sementara amal tanpa niat tidak terhitung sebagai ketaatan. Apa dalilnya Pak? Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Siapa yang punya niat untuk melakukan amal baik tapi tidak berhasil dia lakukan, maka tercatat untuknya 1 pahala. Sehingga walaupun orang tidak berhasil mewujudkan niatnya, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan apa? Pahala. Ini menunjukkan niat tanpa amal terkadang bisa jadi ketaatan. Tapi kalau amal tanpa niat tidak diperhitungkan. Contohnya tadi ya, ada orang yang melakukan aktivitas A, aktivitas B tapi tidak diiringi dengan niat, maka tidak dihitung sebagai amal soleh. Coba santri ya, kelas berapa? Kelas 7. Kalau masuk toilet, tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Bebas. Masya Allah, bebas. Kalau masuk toilet, mana dulu yang dimasukin? Kepalanya atau kakinya? Kaki kiri dulu. Anda mungkin punya kebiasaan itu, sehingga setiap kali masuk toilet, kaki kiri dulu yang masuk. Apakah ini bernilai pahala? Tergantung niat. Niat seperti apa yang menyebabkan masuk toilet kaki kiri dulu bisa bernilai pahala? Jika ada niat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi kalau orang melakukan seperti itu, sifatnya hanya kebiasaan. Pakai sandal kanan dulu, lepas sandal kiri dulu, pakai celana kanan dulu, lepas celana kiri dulu, hanya sebatas kebiasaan. Ada nilai pahalanya enggak? Tidak. Bernilai pahala jika dia iringi dengan niat. Makanya tadi pernyataan Al-Baihaqi, wal amalu dunan niyah la takunu ta'ah. Amal tapi tidak diiringi niat tidak akan berwujud sebagai ketaatan. Baik. Ada orang celananya kena najis, lalu dipakai motoran, kehujanan sampai basah kuyup, tiba di tujuan kepanasan sampai celananya kering, najisnya hilang. Pertanyaannya, masih perlu dicuci atau tidak? Celana yang kena najis tadi masih perlu dicuci atau tidak? Ya? Perlu? Perlu atau tidak? Tidak. Kenapa perlu dicuci? Karena tadi kena, kan najisnya sudah hilang. Karena
Tidak ada maksud, tidak ada niat. Apakah najis hilang dengan sendirinya walaupun tidak ada niat, masih terhitung celana itu najis? Terhitung atau tidak? Nah, di sini ulama beda pendapat. Ibnu Rushd membahas seperti ini berkaitan dengan masalah adakah amal yang itu ketika dilakukan terjadi tapi karena tidak ada niat terhitung sah ataukah tidak? Salah satunya adalah membersihkan najis. Contohnya tadi ya, ada orang celananya kena najis, misalnya di bagian betis. Lalu dia naik motor kehujanan, basah, kemudian najisnya luntur, setelah itu kena panas, sampai tujuan kering. Apakah dia masih perlu untuk mencuci? Kembali kepada masalah apakah membersihkan najis harus diiringi niat ataukah yang penting najisnya hilang. Ada khilaf dalam masalah ini. Baik, contoh yang lain. Anda punya utang kepada si A. Saat Anda mau bayar utang, tiba-tiba dapat laporan dari si A. Sudah ada yang melunasi utang kamu. Pertanyaannya, apakah Anda tetap wajib untuk membayarkan utang itu? Karena tadi belum niat untuk bayari utang. Tetap wajib atau tidak? Ya? Wajib atau tidak? Wajib. Tidak. Kenapa? Utangnya sudah lunas. Terlepas dari apakah Anda punya niat melunasi utang ataukah tidak pada saat dia dibayarkan. Karena yang penting tujuannya adalah lunasnya utang. Bukan harus ada tindakan niat, diiringi niat untuk melunasi utang. Mafhum jamaah? Baik. Kembali ke sini. Disinilah arti penting sebuah niat. Sehingga sampai ungkapan tadi dinilai benar oleh para ulama, niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa niat yang baik namun tidak jadi diamalkan bisa bernilai pahala. Di antaranya hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, para santri silahkan tulis. Man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail. Siapa yang mapan turu, ata firashahu, siapa yang bersiap untuk tidur, siapa yang mapan turu. Wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail, dan dia punya niat untuk salat dan qiyamul lail. Dia punya niat qiyamul lail untuk salat. Faghalabathu aina, tapi dia kalah dengan matanya. Dia enggak bisa bangun. Hatta asbaha, sampai subuh. Kutibalahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaih. Maka tercatat untuknya sesuai dengan apa yang dia niatkan, sementara tidurnya adalah sedekah untuknya dari Allah Ta'ala. Tidurnya menjadi sedekah dari Allah untuknya. Sudah? Para santri, saat kalian tidur punya niat untuk bangun malam enggak? Punya niat untuk bangun malam tidak? Punya? Enggak punya? Santri bangun jam berapa? Jam 3. Sehingga para santri ketika tidur, dia dalam kondisi punya niat nanti akan dibangunkan jam 3. Dia sudah punya niat bangun malam. Baik, yang bukan santri, bapak-bapak. Saat bapak-bapak tidur punya niat qiyamul lail atau tidak? Punya. Persiapan apa yang bapak lakukan? Wudu. Terus apa lagi? Tidur di awal waktu. Apa lagi? Pasang alarm. Sudah? Anda pasang alarm jam 3. Begitu alarm berbunyi, Anda bangun. Apa yang pertama kali Anda lakukan? Apa yang pertama kali Bapak lakukan? Matiin alarm. Setelah itu, tidur lagi. Baik. Saat Anda tidur lagi, berarti Anda membatalkan niat. Begitu alarm bunyi, lalu Anda matikan dan Anda tidur lagi, berarti apa? Membatalkan niat. Sehingga orang jangan berpikir enak sekali ya Pak, berarti tiap hari kita niat aja qiyamul lail, niat qiyamul lail walaupun nggak pernah berhasil. Kan tetap dapat pahala qiyamul
qiyamul lail dan tidurnya menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba buktikan. Kalau memang niat itu tulus, serius, seharusnya gimana? Orang itu akan berusaha untuk memasang sesuatu yang membuat dia bisa bangun. Seperti pasang alarm, atau pesan kepada orang tuanya, pesan kepada istrinya, tolong nanti saya dibangunkan. Baik. Ketika seseorang sudah memiliki niat, hanya tinggal satu langkah untuk berubah jadi amal, yaitu adanya sarana dan tidak ada penghalang untuk mengamalkannya. Oleh sebab itu Nabi SAW menyatakan, para sahabat yang tidak ikut jihad karena sakit tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berangkat jihad. Orang ini bukan karena malas ketika tidak ikut jihad, tapi tidak ada sarana yang bisa membuat dia bisa berangkat jihad. Pada waktu Nabi SAW berangkat menuju perang Tabuk, beliau pernah mengatakan, Inna bil madinati la rijalan, masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum habasahumul marad. Di Madinah ada beberapa orang, setiap kali kalian melewati perjalanan atau menempuh lembah, illa kanu ma'akum, mereka membersamai kalian dalam pahala niat. Namun mereka tidak bisa berangkat bersama kita. Kata Nabi SAW, habasahumul marad, mereka tertahan oleh sakit. Sehingga karena kemarin sakit, sehingga mereka tidak bisa berangkat. Sahabat seperti ini, kata Nabi SAW, disamakan statusnya seperti sahabat yang berangkat. Sebab mereka berangkat dengan semangat batin, ingin membersamai kaum muslimin yang melaksanakan ibadah. Baik, ada satu contoh. Kalau kasusnya seperti sahabat tadi mungkin di zaman kita sulit ditemukan ya. Baik. Ada satu contoh, ini terjadi di sekitar kita. Ada seorang bapak yang usianya kurang lebih 60-an tahun, mendaftar haji reguler. Kita tahu sendiri ya, haji reguler antriannya berapa? Tulungagung berapa? 20 sampai 25 tahun. Ya? Lalu anaknya bilang sama bapak, bapak buat apa daftar haji reguler? Apa bapak masih bisa bertahan hidup? Umur 60 baru daftar reguler, gak ada jaminan bapak bisa berangkat di usia 80-an. Udah pak, batalin aja pak, ditarik aja uangnya. Eman 25 juta cuman mengendap di situ gak kepake. Lalu apa kata si bapak? Saya gak mau batalkan. Saya akan tetap membiarkan uang itu tertahan di sana sebagai biaya untuk pendaftaran. Kalaupun nanti saya mati dan belum sempat berangkat haji, saya mati dalam penantian. Saya mati dalam penantian. Sehingga yang bersangkutan tidak mau membatalkan karena tidak ingin membatalkan niat. Dan bukti niat itu sudah diwujudkan dalam bentuk apa? Sudah mendaftar. Tinggal nunggu. Akan jadi amal kalau kesempatannya datang. Sekarang memang belum terwujud jadi amal karena fasilitasnya belum datang, kesempatannya belum datang, masih antrian. Nah di saat masih antrian itu beliau tidak mau membatalkan niat. Maka jangan dikira ya, kaum muslimin yang saat ini sedang nunggu antrian untuk haji. Antri haji itu berarti antri untuk apa Pak? Antri untuk beramal soleh. Posisi mereka siaga untuk beramal. Kapanpun datang panggilan dari pihak yang berwenang, dari Kemenak, Bapak besok berangkat, saya siap berangkat. Sehingga yang bersangkutan sudah siaga untuk beramal. Kalaupun yang bersangkutan sampai mati belum sempat berangkat, berarti beliau mati dalam keadaan sedang menantikan amal soleh. Jadi sama nggak kira-kira antara yang daftar dengan yang nggak daftar? Beda Pak. Sebab yang daftar itu sudah memasang niat. Disitulah kita bisa memaknai niatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kalaupun misalnya sampai wafat beliau belum sempat berangkat, uang tadi dibatalkan oleh anaknya
Karena boleh ahli waris untuk membatalkan itu. Sehingga uang tadi diambil oleh anaknya dan dijadikan sebagai warisan, pahala sang bapak tidak hilang. Karena sampai mati uang itu belum beliau ambil. Artinya niat itu belum beliau batalkan. Walhamdulillah. Baik. Di sini ada sebuah pesan yang baik ya, yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad kepada putranya Abdullah bin Imam Ahmad. Imam Ahmad berpesan kepada putranya, "Inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira." Selalu miliki niat yang baik karena kau akan selalu berada dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Selalu miliki niat yang baik karena kau akan selalu dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Contoh ya. Santri yang kelas 7, kelas 8 sudah hafal Quran keseluruhan? Sudah belum? Belum misalnya. Ada nggak niat untuk menghafalkan satu Quran? Ada? Ada yang punya niat, ada yang nggak punya niat. Bagi santri yang punya niat, saya datang ke sini, mondok di sini, saya berniat agar bisa menghafalkan satu Quran. Sehingga butuh waktu perjuangan sekian tahun, semoga nanti bisa hafal Quran. Sudah? Ada yang kesampaian dan ada yang tidak kesampaian. Kalaupun misalnya sampai lulus nggak hafal Quran, dapat pahala nggak? Kalau orangnya malas ya beda lagi ya. Tapi kalau dia sudah sungguh-sungguh, tapi mungkin ada banyak kendala, mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi target seperti yang saya harapkan, karena mungkin pernah sakit, atau mungkin ada kendala sehingga dia tidak bisa melanjutkan mondok, karena masalah biaya, maka yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan belajar, niatnya tidak putus. Itulah pesan niyatul mu'min khairun min amali. Selalu pasang niat yang baik dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang ingin kita lakukan. Kalaupun tidak kesampaian, pahalanya tidak dihilangkan. Selanjutnya kita beralih kepada materi yang kedua. Tadi diusulkan berbicara tentang masalah waktu, barang berharga yang terabaikan. Kita termasuk di antara, sudah masuk adzan ya. Baik, kita akan dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita akan bahas materi yang kedua tentang menghargai waktu. Menghargai waktu. Sementara penghargaan kita terhadap waktu mungkin sangat kurang. Terbukti dengan banyak aktivitas kita yang sama sekali tidak bernilai sesuatu yang berpahala. Dan dulu bagi para sahabat, kalau sampai mereka kehilangan waktu dan tidak ada nilai pahalanya, itu menjadi sebuah penyesalan yang besar. Tidak ada kita jumpai ada orang yang begitu selesai mancing, dia menyesal. Padahal waktu mancing, dia menghabiskan berapa waktu? 5 jam, 4 jam, hanya untuk nyari cedul. Mau golek wader, Pak. Itu butuh waktu sampai berjam-jam. Tapi kan ini hobi. Apakah kemudian karena masalah hobi kau boleh buang-buang waktu? Kita perlu ingat bahwa waktu ini akan dihisap oleh Allah. Nabi SAW pernah bersabda, La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba kelak di hari kiamat tidak akan geser sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afna. Dia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Dan umur itu apa? Umur itu apa? Waktu. Sehingga Allah bakal tanya tentang waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena itu dulu para ulama sangat berhati-hati dengan yang namanya waktu. Coba kita baca keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di halaman 14 saya sebutkan pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Aku tidak pernah mengalami penyesalan yang lebih mendalam, melebihi penyesalanku dengan hilangnya satu hari. Gharabat syamsuhu, matahari terbenam ketika itu. Naqasa fihi ajali, umurku berkurang. Walam yazdad fihi amali, sementara amalku tidak bertambah. Sehingga bagi para sahabat, hilang satu hari tanpa menambah amal, bagi mereka apa? Ini sebuah penyesalan yang mendalam. Baik. Sebab hakikatnya kita ini adalah deretan waktu. Kita ini deretan waktu. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, dicatat para santri. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, Ya bna Adam, innama anta ayyamun. Wahai manusia, kalian itu hakikatnya adalah deretan hari. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang diberi oleh Allah umur 60 tahun, maka sejatinya kita ini adalah deretan sejumlah hari selama 60 tahun. Ada di antara kita yang diberi oleh Allah umur 70 tahun. Berarti hakikatnya kita apa? Deretan sekian hari selama 70 tahun. Kata Hasan Al-Basri, Ya bna Adam, wahai bani Adam, innama anta ayyamun, kalian itu adalah hakikatnya deretan-deretan hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Hilang satu hari berarti unsurmu ada yang hilang. Ketika hilang satu hari itu sama dengan ada bagian kamu yang hilang. Maka yang jadi masalah di sini adalah saat waktumu itu hilang terisi dengan apa? Sebab gak mungkin bisa dikembalikan. Tidak mungkin bisa diambil lagi. Begitu hilang, selesai.
Oleh karena itu, pertanyaannya, mana yang lebih baik? Umur panjang atau umur pendek? Panjang atau pendek? Umur panjang atau pendek? Ya, panjang. Kenapa umur panjang? Kesempatan untuk beramalnya lebih banyak. Sehingga sebenarnya yang lebih penting adalah bukan masalah panjang dan pendeknya, tapi yang lebih penting isinya. Panjang tapi isinya baik, itulah yang terbaik. Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hadis dari Tirmidzi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Tapi kalau ada orang yang diberi umur panjang namun isinya kejahatan, makin panjang, makin banyak dosanya. Karena itu yang lebih penting di sini adalah memperhatikan. Kita ini adalah deretan waktu. Tinggal selanjutnya, apa isi dari deretan waktu yang Allah berikan kepada kita. Baik. Karena itu Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang sumpah Allah terkait waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Baik. Berkaitan dengan sumpah, di sana ada 3 unsur yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah adawatul qasam. Yang kedua al-muqsam bihi. Yang ketiga al-muqsam alaih. Ada berapa? 3. Coba diulangi. Adawatul qasam, al-muqsam bihi, al-muqsam alaih. Adawatul qasam artinya kata yang dipakai untuk sumpah. Dalam Al-Quran ada sumpah yang menggunakan kata wa, seperti wasyamsi, wal qamari. Wa di sini namanya apa? Adawat al-qasam, kata yang dipakai untuk bersumpah. Ya? Allah juga bersumpah wal asri. Bisa juga menggunakan kata ta, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Bisa juga menggunakan kata bi, billahi. Sehingga bisa sumpah dengan menggunakan wa, ta atau bi. Baik. Yang kedua, ada muqsam bihi. Muqsam bihi itu apa, Pak? Kata yang dijadikan sebagai sumpah. Seperti wasyamsi. Apa muqsam bihinya? Kata asyamsi, matahari. Wal qamari, demi bulan. Apa muqsam bihinya? Bulan. Wal asri, apa muqsam bihinya? Kata al asri. Kata ini namanya muqsam bihi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan muqsam alaih. Muqsam alaih adalah pernyataan yang menjadi tujuan dilakukan sumpah. Pernyataan yang menjadi tujuan kenapa dilakukan sumpah. Karena ketika orang itu bersumpah, pasti ada tujuannya. Dia bersumpah mau menyatakan apa? Nah, pernyataan itulah yang disebut dengan muqsam alaih. Bapak ketemu orang misalnya. Tiba-tiba dia ngomong, demi Allah. Demi Allah. Demi Allah apa? Pokoknya demi Allah. Nah, demi Allah apa? Orang bicara demi Allah, titik. Kalimatnya sudah sempurna belum? Belum. Ketika dia ngomong demi Allah, berarti kan harus ada apa? Kalimat lanjutannya. Demi Allah apa? Demi Allah, aku tidak salah. Nah, kalimat aku tidak salah ini namanya apa? Muqsam alaih. Kalau Anda perhatikan, umumnya muqsam bihi dengan muqsam alaih itu saling berkaitan. Saya ulang ya. Muqsam bihi dengan muqsam alaih itu saling berkaitan. Sehingga contohnya Allah Ta'ala berfirman, "Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah bersumpah dengan menyebut duha. Allah bersumpah dengan menyebut al-lail idza saja. Ketika Allah bersumpah dengan kalimat ini,
Tujuannya apa? Untuk mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Apa kaitannya dengan waktu duha dan waktu malam? Maksudnya adalah siang maupun malam Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak pernah membencimu. Kalaupun lama tidak turun wahyu bukan karena Allah membencimu, bukan karena Allah meninggalkanmu. Sebab Nabi SAW menunggu datangnya wahyu siang dan malam. Makanya Allah bersumpah demi waktu duha dan demi waktu malam. Disitulah muqsam bihi ada kaitannya dengan apa? Muqsam alaih. Baik. Sekarang kita akan kembali kepada masalah tadi. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kondisi rugi. Muqsam bihinya apa? Apa muqsam bihinya? Al asr. Apa muqsam alaihnya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kondisi rugi. Berarti kerugian manusia di sini sebabnya apa? Masalah waktu. Ketika dia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Baik. Gambaran yang disampaikan oleh Imam At-Tibi seperti ini. Waktu dan umur itu seperti modal hidup. Sehingga seorang hamba bisa melakukan perdagangan apabila dia punya modal. Selanjutnya, manusia ada 3 keadaan. Manusia ada 3 keadaan. Pertama, orang yang berangkat bawa modal dan pulang bawa keuntungan. Yang kedua, orang yang berangkat bawa modal dan pulang modalnya habis. Yang ketiga, orang yang berangkat bawa modal dan pulang bawa utang. Kita semuanya diberi modal hidup oleh Allah berupa waktu. Dan nanti modal itu akan habis. Sebab Allah ngasih modal itu terbatas. Dibatasi oleh apa? Ajal. Begitu modal habis, Anda harus balik. Manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Maka keadaan manusia ada 3 tadi ya. Ada yang berangkat bawa modal, dia pulang bawa keuntungan. Berangkat bawa modal dan dia pulang modalnya habis. Ada yang berangkat bawa modal dan dia pulang bawa utang. Kira-kira bawa utang. Berarti kondisi orang itu minus. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika keadaan seorang hamba menghadap Allah dalam keadaan dia minus. Maka waspadalah dengan waktu. Sebab ini salah satu yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan tentang apa tadi yang diusulkan. Tadi ada mengusulkan tentang ini ya. Jangan ujub. Jangan ujub, Anda tidak ada yang menjamin amal Anda diterima. Atau ini tadi, jadilah manusia 0 kezaliman. Baik. Jadilah manusia 0 kezaliman. Dosa yang terjadi pada sesama hamba tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Sebab Allah tidak pernah melupakan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahwasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Bisa jadi ketika di dunia dia tidak dihukum, namun hukuman itu akan diberikan oleh Allah kapan? Kelak di yaumil qiyamah. Karena itu pada saat seseorang punya banyak sekali kezaliman kepada orang lain, maka dia akan banyak dituntut oleh orang-orang yang pernah dia zalimi. Sekarang kita akan mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pernah terjadi kenaikan harga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan masalahnya, ya Rasulullah, qad ghalas si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, harga-harga barang sudah pada naik, tolong turunkan harga untuk kami.
Apa yang disampaikan Nabi SAW? Mendengar aduan ini, ternyata Rasulullah SAW tidak menurunkan harga. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan kalimat berikut ini. Innallaha wal musa'ir al-qabidul basit ar-razik. Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga. Dialah yang melapangkan dan menyempitkan rizki para hambanya. Dan dia yang menjamin rizki hambanya. Sehingga saat para sahabat minta kepada Nabi SAW dan beliau punya wewenang untuk menurunkan harga. Tapi beliau tidak lakukan itu. Namun yang beliau sampaikan adalah sabar. Sebab yang menetapkan harga itu siapa? Allah. Yang menetapkan harga itu Allah. Sehingga bertahan saja kalian, sabar. Jangan turunkan harga. Biarkan harga ini berjalan apa adanya. Karena Allah lah yang menetapkan harga. Kok bisa kayak gitu, Pak? Disinilah penjelasan yang luar biasa berkaitan dengan masalah konsep rizki dalam Islam. Jadi begini, rizki hamba itu sudah ditetapkan atau belum? Sudah. Rizki hamba sudah ditetapkan. Namun tidak ada penjelasan bahwa rizki yang sudah ditetapkan itu grafiknya datar. Allah tidak pernah mengatakan rizki kalian itu grafiknya datar. Yang ada adalah pernyataan bahwa rizkimu sudah ditetapkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi kecuali telah ditakar oleh Allah rizkinya. Allah yang akan memberikan rizki kepadanya. Dan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menyebutkan ketika janin berusia 4 bulan ditiupkan arwah lalu ditetapkan jatah rizkinya. Tidak? Namun jatah rizki kita itu fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Sehingga ada orang yang jatah rizkinya kadang banyak, kadang berkurang, kadang naik lagi, kadang turun lagi. Tapi ini semuanya tidak keluar dari ketetapan Allah. Karena itu salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala membuat dinamika rizki hamba naik turun dengan cara harga itu dibuat variatif. Kadang mahal, kadang murah, kadang mahal, kadang murah. Jadilah rizki hamba itu naik turun. Tapi ini tidak keluar dari jatah rizki. Maka pada saat kenaikan harga, Nabi SAW ngasih penjelasan kepada para sahabat, yang ngatur harga itu Allah, dan Allah yang melapangkan dan menyempitkan rizki para hambanya. Terkadang barang murah sehingga rizki terasa longgar. Terkadang barang mahal, ya sudah kau harus bertahan. Tapi itu semuanya tidak keluar dari jatah rizkimu. Baik. Sekarang lebih penting mana? Harga murah tapi tidak bisa beli, atau harga mahal bisa beli? Mana yang lebih penting? Murah tapi nggak bisa beli, atau mahal tapi bisa beli? Yang penting? Yang lebih penting mahal, yang penting bisa beli. Sehingga yang penting kan kita bisa dapat. Masalah mahal atau murah itu bukan urusan kita. Sebab yang ngasih rizki di waktu inflasi adalah zat yang memberi rizki ketika tidak sedang inflasi. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman di masa silam ya. Dulu telur per butir harganya berapa, Pak? Dulu, Pak. Hah? 50 rupiah. Atau mie instan. Mie instan dulu harga berapa? 100 rupiah. Itu pun kita jarang makan, ya Pak. Sehingga yang usianya sudah 40-an ke atas, pernah mengalami hidup waktu kecil, dulu telur dibagi 7. Makan mie bisa sebulan sekali. Kenapa? Bapak tidak bisa membelikan mie instan. Orang ketemu roti yang namanya donat itu Masya Allah, makanan istimewa. Sekarang santri dikasih donat, gak doyan. Baik. Makanya yang lebih penting apa? Bukan masalah murah dan mahalnya. Dulu bensin harganya 300 rupiah, tapi gak pernah ngantri. Begitu langsung masuk pom, langsung dilayani. Sekarang ribuan ngantri. Haji zaman dulu 10 juta bisa berangkat. Sekarang haji sampai yang reguler ya,
Sampai rencananya kan 60-an juta. Ngantrinya puluhan tahun. Allah Subhanahu wa taala berikan kenaikan ekonomi bagi kaum muslimin walaupun banyak orang mengeluh masalah ekonomi. Karena yang sebenarnya rezeki mereka itu bertambah walaupun harganya mahal. Karena yang lebih penting bukan masalah mahal dan murahnya, yang lebih penting adalah terjangkau. Lalu Nabi SAW menyampaikan kalimat berikut. Inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mal. Aku ingin ketika ketemu Allah itu maksudnya apa? Mati. Aku ingin ketika aku mati tidak ada seorang pun yang menuntutku berkaitan dengan masalah kedoliman baik dalam urusan darah maupun urusan harta. Masya Allah. Maksudnya gimana Pak? Nabi SAW tidak mau membuat kebijakan menurunkan harga karena beliau khawatir mendolimi pedagang. Sehingga ini para pedagang mereka kulak ketika harganya sudah mahal. Kemudian dijual dengan harga lebih mahal. Lalu para sahabat yang tidak mampu mereka mengeluh. Kemudian Nabi SAW turunkan harga. Di saat beliau membuat kebijakan menurunkan harga, merugikan siapa? Pedagang. Itu para pedagang kulaknya lebih mahal daripada harga ketetapan negara. Terus yang nomboi siapa? Nabi SAW takut ini nanti pedagang bisa nuntut di akhirat. Masya Allah. Pemimpin mana yang sampai punya kepikiran seperti ini? Padahal beliau seorang nabi yang tidak mungkin dituntut umatnya, kemudian gara-gara tuntutan umat dicemplungkan masuk neraka, itu tidak mungkin. Mustahil bagi nabi masuk neraka. Tapi Rasulullah SAW ketakutan untuk dituntut kedoliman kepada orang lain. Subhanallah. Disinilah salah satu di antara bukti bahwa Nabi SAW ingin menjadi orang apa? Nol kedoliman. Baik, ada satu pesan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan anggota masyarakat. Sehingga semakin banyak gesekan dengan orang, semakin banyak musuhnya, jadinya gimana? Dia sama dengan membawa bekal yang buruk menuju akhirat. Makanya jangan jadi orang yang gampang gesekan dengan orang lain. Di sini punya masalah, di sini punya masalah, di sini punya masalah. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit sakit hati. Selalu punya gesekan dengan orang. Apa bahagianya orang seperti ini? Manusia yang dadanya lapang, munsyarihas sadr, yang dia selalu punya prinsip, kita semuanya adalah kawan, kita semuanya adalah saudara karena iman. Dia tidak akan pernah punya keinginan untuk mencari lawan. Karena satu lawan itu kebanyakan. 1000 kawan masih kurang. Jadilah hamba yang selalu dalam posisi nol kezaliman. Dan jangan suka bersengketa, tidak jaminan ketika Anda bersengketa, Anda akan dibela oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Kalaupun punya urusan dunia yang belum selesai, jika nilainya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, nilainya tidak terlalu penting untuk dihiraukan, lupakan saja. Urusan 200.000 misalnya, urusan 300.000, nanti kita selesaikan di akhirat. Masya Allah. 300.000 kok diselesaikan di akhirat. Rumang samu. Siapa yang bisa menjamin kalau dia akan dibela oleh Allah? Tidak ada. Makanya yang kecil-kecil kayak gitu, udah Pak, saya relakan aja Pak, daripada gesekan. Dah. Saya relakan, saya ridho, saya ikhlas, selesai. Semakin banyak urusan yang kita selesai, walaupun mungkin kita di posisi ngalah, insya Allah jaminannya rumah di tengah surga. Nabi SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang siap untuk meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar.
Sebab orang yang ngalah berarti dia adalah manusia yang mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Wallahu a'lam. Nampaknya waktu kita nggak cukup kalau untuk membahas materi. Selanjutnya kita kembalikan kepada Ustadz untuk memimpin acara berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Kita sampaikan kepada Ustadz Jazakumullahu khairan atas penyampaian materi dari buku saku beliau. Ya, Masya Allah materinya kalau kita lihat sebenarnya padat sekali, syarat manfaat, terutama bagi para santri ya, agar bisa mengisi waktunya dengan baik, sehingga waktu-waktu yang masih banyak kelonggaran ini bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian ini ada kesempatan tanya jawab dan juga mungkin bagi-bagi buku Ustadz nggih. Kami sampaikan kepada para jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Terkait ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba kita lihat terlebih dahulu ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd berkaitan dengan ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Setelah Allah menjelaskan tentang dia punya malaikat yang menjaga hamba. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah punya malaikat mu'aqibat yang mereka menjaga makhluk dari arah depan dan belakang atas ketetapan Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan makhluk sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Maknanya apa? Perubahan di sini maksudnya adalah dari yang kondisi aman jadi kondisi dihukum. Sehingga kamu dijaga oleh malaikat atas perintah Allah. Dalam posisi itu kau aman. Tapi ketika kau melakukan perbuatan durhaka kepada Allah, kau melakukan kemaksiatan, jaminan keamanan itu dicabut oleh Allah. Sehingga orang itu bisa mendapatkan hukuman ketika di dunia. Seperti misalnya para umat masa silam, ada yang ditenggelamkan, ada yang dihujani batu, ada yang ditiup angin kenceng, ada yang dikasih petir sangat kenceng, lalu mereka semuanya binasa. Loh, kenapa kok mereka dibinasakan? Bukankah Allah memberikan jaminan kalau manusia itu diamankan dengan malaikat penjaga? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah kondisi itu kecuali karena sebab perbuatan mereka. Sehingga yang awalnya dikasih jaminan keamanan, manusia misalnya mengalami berbagai macam hal yang berbahaya, tapi dia tetap selamat. Contohnya ya, ada orang misalnya kecelakaan. Ini secara perhitungan orangnya mati. Tapi begitu dievakuasi, selamat, sehat walafiat. Kenapa? Ketika takdir kematian itu belum mendatanginya, dia akan diselamatkan oleh Allah. Atas perintah Allah kepada siapa? Para malaikat penjaga, malaikat muakibat tadi. Tapi ada orang yang dihukum oleh Allah ketika di dunia. Sebab yang bersangkutan melakukan perbuatan jahat, sehingga jaminan keamanan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidaklah mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Wallahu a'lam. Mungkin bisa diberikan kita. Nah, Ya. kita kasih hadiah, ya Allah ampuni aku. Insyaallah. Buku. Mungkin yang lainnya, jemaah yang lain. Yang dekat dulu. Barakallahu fiik.
Kalau kita melakukan kezaliman kepada saudara kita dan kita sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut kelak di hari kiamat? Tayyib. Ini perlu melihat beberapa faktor. Di antaranya adalah bentuk kezaliman yang kita lakukan. Kemudian dampak buruk dari kezaliman yang kita lakukan. Kalau misalnya bentuk kezalimannya besar, dampak buruknya besar, kemudian kita hanya minta maaf, minta maaf ya, tolong dimaafkan saya. Padahal gara-gara kezaliman kita ini dia sudah rugi 1 miliar. Dia kehilangan kendaraan. Dia rugi nama baiknya dan seterusnya. Hanya sebatas ngomong minta maaf, wajar nggak kalau dia nggak memaafkan? Wajar. Kenapa? Karena dia menanggung resiko kerugian yang besar. Sementara kita hanya bermodal ucapan, saya minta maaf. Kaca bapak saya pecah. Kalau cuma ngomong minta maaf, boleh nggak dia nggak terima? Boleh. Karena apa? Dia merasa nilai kerugian saya belum kau tanggung. Baik. Namun kalau misalnya resiko dari kejahatan kita tidak terlalu besar, atau misalnya pelanggaran yang kita lakukan tidak terlalu serius, ya memang ada sisi kerugian tapi nggak besar. Cuman pernah nyubit saja misalnya. Nyubit ada kerugiannya nggak? Ada. Sedikit memar dikit Pak. Baik. Terus kita minta maaf. Baik, salah siapa? Yang tidak mau memaafkan. Yang salah yang tidak mau memaafkan. Sebab dalam hal ini dia menjadi orang yang sombong. Kesalahannya tidak seberapa, tapi dia sombong sehingga orang ini sudah berupaya untuk minta maaf, dia tetap tidak mau memaafkan. Ini karakter orang yang sombong. Ada kesalahan besar yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Sampai sahabat yang kedua ini tidak mau memaafkan, tapi ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Sahabat siapa dan siapa? Sahabat A mendolimi sahabat B. Akhirnya sahabat B ini bersumpah tidak akan memaafkan sahabat A. Tapi ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa nama sahabat itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan siapa? Hah? Pembantunya, bukan pembantunya. Dengan keponakannya, bukan. Dengan saudaranya mungkin lebih tepat ya. Saudara sepupu, ya, insyaallah. Baik. Dapat hadiah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Mistah bin Utsatsah. Mistah ini sepupunya Abu Bakar. Dan Mistah dibiayai oleh Abu Bakar ketika berada di Madinah. Sehingga nafkahnya ditanggung oleh Abu Bakar, dikasih makanan oleh Abu Bakar dan seterusnya. Namun ketika terjadi hadisul ifki, berita dusta tentang kehormatan Aisyah radhiyallahu anha, ternyata Mistah ikut terlibat. Dia termasuk di antara orang yang ikut nuduh Aisyah. Sebagai bapaknya Aisyah, Abu Bakar enggak terima. Kemudian beliau bersumpah untuk tidak lagi berhubungan dengan Mistah. Di-cut semuanya. Kemarin yang saya ngasih makanan, saya ngasih nafkah, putus semuanya. Nah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Janganlah orang yang punya kelonggaran dan karunia di antara kalian bersumpah. Apa lanjutannya? Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Jangan sampai orang yang punya kelonggaran harta dia bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada kerabat, orang miskin dan muhajirin. Nah, tiga ini ada pada Mistah. Sahabat Mistah itu kerabatnya Abu Bakar. Mistah juga muhajirin, Mistah juga orang miskin. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia maafkan. Padahal itu berkaitan dengan masalah kehormatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu senang ketika Allah mengampuni dirimu?
Sebagaimana kamu ingin diampuni oleh Allah, maka maafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Ayo Abu Bakar rela karena ini perintah Allah, sehingga beliau memaafkan Mistah bin Utsatha. Padahal itu berkaitan dengan apa? Kehormatan putrinya. Baik. Sebab di antara ciri orang yang tawadhu adalah apa yang dilakukan oleh orang yang tawadhu? Mudah memaafkan. Oleh karena itu, jika kita melakukan sebuah kesalahan kecil dan kita sudah minta maaf, salah siapa? Yang tidak mau memaafkan. Karena berarti ada karakter sombong pada dirinya. Wallahu a'lam. Dapat hadiah. Yang kertas ada satu lagi mungkin dibacakan. Tentang waris, kepanjangan. Bismillah, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ustadz, bolehkah kita seseorang yang sudah ditetapkan waktu kerja 4 jam, dia pergunakan sebagian waktunya untuk ibadah, contoh baca Quran, kemudian pergi sholat sunnah, sholat duha mungkin. Jazakallah khair. Bolehkah baca Quran atau sholat sunnah atau yang lainnya? Baik, kalau ada orang yang dia bekerja dan perjanjiannya misalnya 8 jam, dari mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi nggak ada kegiatan apapun, disuruh jadi kasir, namun tidak ada satupun konsumen yang datang. Sehingga dia cuman diam saja, ngelangut ya. Gajinya halal atau haram? Nggak ada kerjaan sama sekali. Gajinya halal atau haram? Haram. Halal. Kenapa halal? Baik, kata kuncinya adalah sepanjang orang ini siaga kerja, gajinya halal. Selama orang ini siaga kerja, maka gajinya halal. Sehingga karena dia sudah siaga kerja, dia sudah datang ke situ, dia sudah siap untuk diberi pekerjaan. Masalah ada pekerjaan maupun tidak ada pekerjaan itu bukan urusan dia. Sudah? Selanjutnya yang kedua, dalam posisi ketika dia siaga kerja, namun tidak ada kerjaan, boleh enggak Pak dipakai kegiatan yang lain? Seperti baca buku, baca Quran, mendengarkan kajian, baca tulisan, dan seterusnya. Jawabannya boleh selama tidak ganggu siaga kerja. Tapi kalau ganggu siaga kerja, disuruh jadi kasir, malah ikut daurah. Kemana orangnya lagi daurah? Kan tidak ada kerjaan. Ya nggak ada kerjaan tapi kamu meninggalkan tempat ya bahaya. Sehingga yang kayak gini dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau dia tetap berada di tempat, kemudian baca Quran tidak ganggu siaga kerja, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Petunjuk Nabi SAW dalam bermuamalah. Sebutkan 2 hadis yang menjelaskan bahwa niat tanpa amal bisa jadi amal soleh. Sebutkan 2 hadis yang menjelaskan niat tanpa amal bisa menjadi ketaatan. Nah, 1. Langsung matannya boleh. Man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Yang kedua. Nah, 2 hadis tadi. Jadi kita nyebutkan 3. Saya minta 2 saja. Terjemahannya boleh. Baik, dapat hadiah. Dia sudah berniat untuk menyebutkan hadis tapi lupa. Nah, insya Allah dapat hadiah. Ada satu lagi yang bisa melengkapi. Satu lagi. Fadhal. Nah. Niyatul mu'min khairum min amalih, itu hadis dhaif. Nah. Fadhal. Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail faghalabathu aina hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla. Masya Allah. Itu nyatet.
Masya Allah, nyatet dan redaksinya persis ya. Alhamdulillah. Barakallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sebagai orang-orang yang mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.